lagi dengan kita Sobat Kalap di acara Kalap Cangkro. Acara kali ini ngobrol-ngobrol bersama teman-teman pesepeda. Dan kali ini kita kedatangan tamu, yakni 2 orang teman kita. Ada Mas, monggo Mas, dikenalkan. Nama saya Yuri. Saya Renda. Saya Mapri. Wah, Renda dong. Kali ini kita akan bincang-bincang teman-teman. Ini salah satu teman-teman member kita. Cuma kenapa sih kita kenapa sih mereka diundang ke sini? Karena mereka sehari-harinya adalah mancal dengan jarak yang di atas 20 kilo. Bukan? Ya enggak juga sih. Aku juga mancalnya gak jauh. Mereka toh. Iya. Monggo. Perkenalan dulu Mas Yuri, asalnya mana? Monggo. Mas Renda juga. Perkenalkan, nama saya Yuri, asli dari Sawo Jajar. Sebenarnya kelahiran Madura, tapi sudah lama di Malang, 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Masnya? Udah 30 ya udah. Iya. Lah Mas siapa namanya? Saya Renda, asli Kalimantan Anda. Kalimantan. Kalimantan. Asli Udah di Malang sejak kuliah. Wah. Umur masih muda lah. Umurnya saya muda. Kita sepantaran kan? Wah, Enggak, saya masih muda. Enggak, kita sepantaran. Oke, kali ini ada pertanyaan sih yang menurutku tak lihat aku kan juga lihat medsos kalian nih. Yo. Yang tak pikirkan adalah bagaimana cara Anda memanage waktu, kan ada bersepeda di hari, nggak di hari libur toh? di Weekday toh? ya. Nah itu gimana sih cara menyiasatinya itu? Yang lebih tua. Yang lebih tua. Kan katanya sama-sama muda tadi. Yo. Iya, saya masih muda. Kalau dari Mas Yuri gimana? Mas Yuri. Kalau dari saya sebenarnya kan kerjaan ini nggak yang terlalu strict di jam mulainya, jadi sebenarnya masih bisa disiasati. Kayak baru mulai kerja sekitar jam 9, jam 10, jadi masih bisa lah mancal di jam 6 sampai jam 8, lanjut ngopi tipis-tipis gitu. Oh, Cuman sekarang sebenarnya yang jadi blocker untuk mancal pagi sebenarnya bukan kerjaan, tapi nganter anak sekolah. Oh iya benar sih. Oh, ternak teri. Jadi, Antara anak jadi teri. jam 7 sudah harus di rumah. Jam 7. Oh, kerjanya ternak teri dah. Walah. Kalau ya Mas Allah. Renda gimana? Mas Renda ya apa? Mas Renda gimana? Sebenarnya hampir sama kalau aku sih. Cuman karena beberapa dalam sebulan itu masih butuh untuk ngantor. Kadang kalau waktu untuk kantornya itu berarti nyiasatinya harus mancalnya lebih pagi atau enggak lari lebih efisien untuk waktunya. Kalau di hari biasa yang harusnya jam kerja kan jam 9 gitu. Mungkin jam 9 molor-molor dikit soalnya ada daily juga kan kalau untuk kerjaan. Sebenarnya masih bisa buat mancal. Yang penting bangun paginya yang rutin itu sih. Bangun pagi ya? Bangun pagi. Misal kalau ada nggak sih perasaan waktunya mancal nih di hari Rabu, terus nggak iso bangun pagi, terus ngerasa nggak bersalah nggak sih? Loh, kalau itu Kayak gitu. Ya. kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak cuman sepeda sih, kalau kayak satu hari nggak gerak ini kayak merasa bersalah sih. Merasa bersalah. Minimal lari lah. Kalau minimal misalnya lari. waktunya terbatas, biasanya aku menyiasati ini lari setengah jam lah. Lari setengah. Cuman kalau waktunya agak panjang, misalnya kan sering beberapa kali anakku sekolahnya masuknya agak siang gitu, atau bisa diantar sama adik, itu malah gas sepeda lah 2 jam 3 jam lumayan lah. Kayak gitu. Okay. Kalau Mas Renda gimana? Misalnya, aku waktunya mancal nih, tapi aku angin kesiangan, gimana nih? Apa Ya enggak mancal. Ikhlaskan aja. Sebenarnya di giveaway kan gitu ya? Oh alah ya Allah, ya Allah. intinya Itu itu. manusiawi. Bisa. Manusiawi. Tapi kadang ganti ke sore, jadi Oke. opsi juga sih. Cuman sore biasanya terkendala cuaca, sering hujan kan kalau Sering sore. hujan. Kan kalian berdua ini sudah beristri ya? Sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah udah beristri. Terus gimana respon istri ketika ditinggal mancal terus? Oh, Nah, ISO izin istri sudah oke itu gimana? Sudah oke.
SNI juga. SNI. Izin, sudah nanya istri SNI-nya gimana nih? Aku Nah. bingung soalnya, kan belum beristri soalnya. Oh gitu. Sebenarnya kalau untuk kegiatan mancal, alhamdulillah istri mendukung. Selama. Karena benar ada karena Nah, iya. Karena apa? karena Karena pertama apa? istri pernah dikenalkan dengan kegiatan memancal, jadi tahu oh ternyata Memancal. mancal itu gini butuh waktu lama, terus efeknya gini dan menyehatkan dan lain-lain lah, sehingga ya alhamdulillah support dan beberapa event juga lancar, cuman ya mau nggak mau ada beberapa bagian hari yang emang harus dedicated untuk anak dan istri. Oh iya benar. Seperti itu. Tapi pernah nggak sih pulang bawa bingkisan Bawa sebagai- sajen lah ya. Kalau itu pertamanya diminta, tapi lama-lama cuman ngode pulang-pulang nggak bawa apa-apa kok ya Oh, iya, sawangane piye ngono ya. Tapi aku tanya, kalau tadi kan temen Mas Yuri kan yang kenalin itu istrinya untuk dunia memancal itu Mas Yurinya sendiri atau dari Iya. temen-temennya Enggak. istrinya Mas Yuri? Kalau dari istri dulu memang tak ajak mancal bareng supaya tahu sih. Ya pertama tujuannya kan biar sama-sama sehat. Heeh. Yang kedua juga biar tahu kalau mancal itu kayak gini, sehingga nanti kalau misalnya aku mancal pulangnya kesiangan atau kayak gimana ya ikut memahami lah, minimal kayak gitu lah. Terus kalau upgrade juga alhamdulillah lebih direstui. Oh, direstui. Oh, berarti ada vitamin-vitamin gitu ya. Maksudnya dikasih seperti itu. upgrade, dikasih suplemen makanan. Masya Allah. Kalau Mas Renda Mas Renda ya apa? Mas Renda gimana? Nah, ini kalau aku sedikit berbeda. Kalau Yuri kan ngajak istrinya untuk nyemplung ke mancal, dunia. biar tahu rasanya biar tahu gimana. rasanya. Nah, aku dapat istriku karena aku sepedaan. Nah, wah. Bukan karena istriku sepedanya. Soalnya dulu sempat WFA, work from anywhere, gitu. Di Jogja sebulan ya. WFJ dong. Yes. Oh, WFJ. WFJ. Work from kopi. Benar. Salah WFS. Ya, Work from Sleman. Karet terah wis. Sebut apa aja singkatan kita maklumi kok, Pak. Iya, santai, Nah, pada Pak. waktu itu kan masih main fiksi tuh. Masih main fiksi sampai sekarang sih. Cuman itu pas itu pengen main fiksi di Jogja gitu. Jadi sebulan di sana, akhirnya cari-cari kenalan, nah sama istri. Jadi sampai nikah pun sepeda itu harusnya jadi rutinitas yang harusnya dimaklumi gitu. Kecuali kalau kebangetan ya, yang mancalnya sampai lupa ngajak istri jalan gitu. Itu Oh, jangan. karena mesti ada ganti hari toh. ada jadwal gitu. Aku ya gitu. Oh, berarti ada imbalan gitu ya, imbalan nih. Timbal balik. Kalau di aku nggak membiasakan untuk memberi imbalan. Cuman kalau inisiatif aja inisiatif. Jadi semua itu datang dari inisiatif. Jadi nggak harus diharapkan gitu. Sadar Jadi diri. untuk para istri yang sudah punya pasangan ya, kami para suami itu jalan itu nggak mungkin letter gini terus. Ada gini, ada gini. Jadi kalau misalnya pulang kesiangan harap dimaklumi. Bukan begitu? Ya, Bukan. ya. Pokoknya dijamin SNI dan ISO-nya. Ya. Itu jangankan sebelum nikah. Ya, itu kamu kalau misalnya punya istri besok gimana, Fri? Kalau istrimu rewel, Istri rewel, Jajani. Pak, iya dijajani. Mau apa? Mau di kasur atau mau di kafe? Kamu ini berdosa banget. Itu kan harus menjadi polemik yang memang berbahaya, toh, Mbak. sekarang teori ya. Sekarang besok teori. latihan juga. Ya. Oke lah. Oke. Sekarang ini bicara tentang event nih. Event yang sudah pernah diikuti. dilalui. Event apa sih yang paling jauh dan paling Berkesan. banyak effortnya Yang dan banyak berkesan menurut jenengan berdua dari Mas Renda dulu deh. Event pertama dulu, Mas. Event pertama dulu ya, Mas Renda dulu. Mas Renda. Loh, aku, Ya Mas Renda ya. aku event pertama malah fiksi ya, main kalau di Malang sih pasti tahu acaranya Dedel Duel ya. Dedel Dedel Duel. Duel pertama itu Aleket-nya Malang. Aleket. Dedel Aleket Duel dong, Malang, tahun 2021. Tahun piro? 2021. 2021, Mas. 20. 21 nih. Oh ya. Oh, Iya, 2021. COVID gak sih? Ya, pas Pas COVID. Covid. Pas puasa juga. Hmm. Itu momentumnya seneng dengan sepeda banget itu pas itu. Bener-bener masih sepeda yang belum sehedon-hedon orang-orang sekarang lah. Itu masih menikmati banget. Berarti Ya, feel-nya alhamdulillah. Mancal Ultra tuh pas mancal jauh, maksudnya tanda kutip pas main Dedel Duel dan juga itu fix Duh, gear, fiksi single speed. dulu. Fiksi Oh, dulu. nyemplungnya fiksi. Tahu. Nah, fiksi itu sebenarnya yang bawa
kesenangan untuk mancal jauh. Bukan harus yang nanya-nanya ya, fiksi kan bisa yang ya ke Mojokerto contohnya yang Oh ya, pernah dong. Oh ya. Terus itu PP PP. itu awalnya mancal jauh. Itu Kan, pakai fiksi gue ya? ya Pakai masih pakai Alpalep. Alpalep. Ya, Alpalep. Loh, Mojokerto ke berarti Malang. Mas Aldi PP. ngalami masih lihat Mas Rendo masih pakai Alpalep tuh masih. Kenal, tahu. Aku sih belum. Nah, itu. Aku kenal beliau pas sudah pakai sepeda yang biasanya. nah. Oh, iya. Jadi awal mulanya masih fiksi. Itu jadi berarti dari Malang ke Mojokerto. Mojokerto Awal mula. kota, terus PP balik. Memang seneng rute jauhnya atau memang punya goalsnya? Goals, aku tuh tahun ini kudu Harus nambah kilometer gitu atau gimana? Enggak. Atau mungkin Jadi nyoba aja, nyoba dulu. Kan dulu ya nggak mungkin ikut balap kencang-kencang kan, soalnya Oke. sadar diri aja gitu. Kalau untuk jauh-jauh kayaknya kan ya udah kuat-kuatin diri aja, sabar-sabarin aja. berarti aku bisa simpulkan Semen mancal ke Mojokerto itu modal nekat atau ya aku besok libur aku modal ada niatan ke sana atau gimana? Loh, modalnya jam 8 malam ngopi sama Hadi. Heeh. Hadi ke Mojokerto berapa jauh ya? Segini. Kan nambahin dikit jadi 200 lah PP ya. Iya. Berangkat udah Pak. wow, itu sih bujang tapi ya. Iya masih bujang, masih belum. Masih bujang. Oh, masih Kalau- belum ada konteks X3, belum ada konteks SNI, ISO nggak ada, Aman nggak ada. itu. Aman. Tapi kalau masih bujang sama berpasangan itu pasti beda feel-nya nggak sih? Lebih takutan sekarang nggak sih? Kok lebih aku kok mikir lebih ada pikiran kayak gitu? Apa enggak? Nggak tahu ya kalau untuk semuanya. Kalau aku sih takut kayaknya udah kurang ya. Maksudnya Ngurang-ngurangi ya? ngurang-ngurangi ya, tapi takutnya kayaknya enggak ya. Cuman Takutnya enggak? tapi banyakin sadar diri aja gitu. Ngurang-ngurangi resiko di jalan. Nah, betul. Makanya kalau untuk yang daily, maksudnya yang sering-sering pakainya road. Soalnya kan masih bisa ngerem ya. Masih bisa Nggak ngerem. perlu atur momentum lagi Iya, gitu. Dan bisanya ke Batu udah cukup gitu kayaknya. Nggak harus yang sampai jauh-jauh itu hari-hari kan cukup lah gitu. Berakumulasi. Oke. Makasih. Sekarang Mas Kalau Mas Yuri nih, Mas Yuri, Sesepuh. sesepuh. Apa tadi pertanyaannya? event pertama. Event pertama yang atau membawa sampai mungkin sekarang. Yang membawa sampai sekarang. Terus Sebenarnya paling jauh kalau berapa event dan yang pertama, berkesan. bahkan sepeda yang saya pakai sekarang ini sebenarnya alasannya beli karena pengen ikut event. Waktu itu malah ikut eventnya event. Terpancal Terpancal yang tahun TA, 2022 DNA, yang pertama sendiri. penyiapan, Malang. pertama Yang itu yang Fondo. Yang lewat kali. Ya, Fondo sing banyak kali ya. peserta yang Yang nggak banyak finish. peserta. kan? ya Yang benar finish. sekali, yang 130-an kilo itu. Yang finishnya malam. Grand Fondo. Itu beli sepeda 2 minggu sebelum event. Akhirnya sampai sekarang kepake. Oh, Alhamdulillah. Marin itu. Iya, Marin Nicasio. Itu event pertama, terus berlanjut ikut apa dulu ya? Dolan Kebon ke Jalan Jogja. Kebon. Oh, Jogja. Baru nyemplung ke Audax di akhir tahun 2022. Dolan Kebon itu acara Agustus. Avelio. Avelio, ya benar sih. Itu berapa kilo? 110-an lah, tapi nyantai, rute gravel isi. Aku kan pernah tuh ikut terpancal nih ya. Ah. Sing acara apa sih? 65 apa? Berapa sih itu? Sing sebelum event, main eventnya tuh. Road to, Social road ride, to. social ride. Iya, social ride gitu. Memang aku bisa yang dari road ke gravel. Terus terang aku beratan. Maksudnya dengan ban segitu, Culture shock lah ya. iya, dengan ban segitu terus main speed pun nggak bisa di situ kan. Nggak bisa. Terus Terus aku tanya bentar. Tadi kan notice yang ada event yang memang setelah banyak yang nggak finish itu alasannya kenapa Mas? Kalau boleh tahu. banyak peserta yang nggak finish. Ah, Atau banyak mungkin peserta kalau nggak Mas finish. Yuri finish ya? Aku Mas finish Yunus tapi potong kompas soalnya wes Udah malam. sudah jam segini masih kurang nanjak terakhir lah. Akhirnya potong. Cuman kalau yang nggak banyak yang nggak finish ini memang medannya nggak karu-karuan. Karena hujan toh. Hujan terus Jalannya ketutup air dari terus sungai. medannya parah sih. Banyak yang nggak finish. Oh. Yang finish paling berapa? 20-an. Yang niat. Tadi Mas ditanya apa? Lah, Gravelan. gravelan. Selang kok dipaksa toh. Maaf. Kiri karena gono lali. Dicegal. Maaf.
gimana kalau kita beralih ke kilometer yang paling jauh? Nah, Kilometer paling jauh. Bali, Mesti Bali. hafal kan paling jauh kan sudah punya Cyclocom, sudah punya rekap-rekap. Bali, Nah, nggak usah dihafal. Bali mereka. Wes. Bali wes. Jelas. Cuman Bali. Cuman Bali. Kalau aku ternyata yang paling jauh Solo. Soalnya kemarin Bali kan mepet waktu Oh, jadi dia potong Potong. canggu. Oh, iya, kan? Oh ninja. Jadi cuma 385 Parkur. lah potong. Iya. Karena demi keselamatan sepeda yang harus naik Oh naik kapal. ini. Cuman kalau terjauh Solo. Aku mau tanya nih, sepanjang rute Audax kemarin, Yang Bali. Bali. Oh, ini konteksnya Bali. Ini kan di luar dari Pulau Jawa nih, jadi di luar dari tradisi-tradisi kita. Iya nggak sih? Beda nggak sih? Ya nggak sejauh itulah. Nggak sejauh itu ya. Cuman Vibe-nya lah. vibe-nya gimana? Hal-hal apa sih hal-hal unik apa yang kalian temui ketika di sana? Apakah tentang budayanya atau adat istiadat masyarakat sekitar atau gimana yang bisa dijelaskan yang unik? Soalnya Bali itu kan satu pulau ya, hampir pulau tuh internet. Aku juga kemarin juga ikut pas Audax gitu kan. Bukan ikut untuk partisipasi tapi ikut untuk dampingi sebenarnya. Support juga kan. Terus juga pakai juga lihat rute 200, 400 itu. Wow, satu pulau terlewati. Ya, aku tadi masuk sih excited apa sih ikut Bali itu dalam tanda kutip ikut event Audax itu. Monggo. Mau Mas gantian Mas Renda ini dulu, Mas Renda dulu wes. Oke, untuk Bali Bali kemarin tuh Bali, pertama kali ke Bali juga. Jadi experience-nya Pertama kali. Dharma Wisata SMA kalau. Sepurane SMA aku Tarakan. Oh iya lupa. Sekolah Ya barangkali Tarakan ke Bali. Iya, Kak. Tarakan ke Bali naik kapal 32 jam lah Mas. Saya udah bisa kuliah di Malang tuh alhamdulillah. Walah. Nah, kalau di Bali itu pertama kali jadi Oh no ya. ngerasainnya ya udah dinikmati. Maksudnya nyebrang pulau kan harusnya nggak sebegitu heboh kalau aku ya. Untuk di sana sih terkesan dengan kebudayaan mereka ya. Kebudayaan. Maksudnya rapi, bersih gitu, seneng gitu. Meskipun banyak yang masih beberapa jalan itu masih banyak yang lubang, cuman kayaknya lebih better timbang kabupaten sekitar sini lah ya. Ya. Oke. Kalau kota kan ya udahlah. Cenderung lebih sepi nggak sih di situ? Enggak Enggak sesepi. Dikejar guguk. Nah, itu. Pernah di sana. Kalau dikejar anjing udah biasa ya di kota sana. Kalau di sini kemarin tuh paling cuman Teman kita kayak agak ke anjing tengah. Itu udah nggak ngejar. Nggak Cuman ngejar. Dilat. Lewatin ini yang sajen di tengah atau pamali apa sih? Hah? Apa sih yang ada sesajen itu loh? Nah, aku ya nggak tahu. Takutnya malam-malam nih nggak tahu. Iya, kan nggak di pinggir. Oh nggak dipikir. Harusnya kan ada tempatnya kan. Nah, kalau mungkin aku kan dari rumahku sana itu udah terbiasa dengan kehidupan hutan ya. Harusnya kalau ketemu kayak gitu ya udah dinikmati aja. Tapi cerita yang paling berkesan selama di sana itu pas masuk kilometer sekitar hampir 300 lah itu. Kayak itu jam 9 malam udah di pelabuhan itu. Gilimano. Nah, Pulau Giri. di situ Taman rencananya Nasional Bali Barat. mau ngecas lampu kan. Nah, ternyata kabelnya enggak cocok. Nah, itu akhirnya ya udah jalan, menikmati jalan sambil ya udah nikmat jalan lah gitu kan. Itu udah hutan ya. Arah ke nanti. Arah Bali. Denpasar. negara. Finish. Ke negara. Nah, itu kan sepi kan. Nah, tiba-tiba dipepet sama motor gitu. Katanya, "Loh Mas, kok gak ada lampunya?" "Iya Mas, mati." Ternyata orang itu dari Banyuwangi terus ya barengi. "Ayo Mas, tak barengi." Ya dinyalain lampu samping Diiringi, dikawal. Paling kayak itu ada Berapa kilo itu? ya hampir ke 300 itu. Soalnya dia mau ke Gianyar kayaknya. Oh berarti sampai di depan? Enggak, dia di samping. Oh dia sampai ngobrol. sampai ngobrol. Yang Ada yang nemenin. bahas sesuatu hal yang Bahas kehidupan lah. Kehidupan suami sana istri sini. ya, gitu ya. Ya inilah topik-topik ngopi-ngopi sore. untungnya dia orang Jawa jadinya masih bisa bahasa Jawa lah. Oh iyalah. Dia enak. Kalau Mas Yuri gimana? Mas Yuri? Kalau so far di Bali kemarin karena sebelumnya sudah sering ke Bali ya, jadi sudah nggak kaget lah dengan Nah, ini sebelumnya ke Bali. Iku
Taman anu nggak? Ya kayak sebelumnya SMA nggak ya? Oh, dia sudah lebih sering. Udah sering. Sering 2021 itu ada meeting gathering kantor di Bali juga sih. Oh ya. Jadi Sorry ya Mas ya. Jadi sudah paham lah. Jadi kemarin di Bali itu trafficnya istimewa. Istimewa dalam arti. Istimewa dalam arti. Kan ini tabu nih istimewa apa Ya, nih? manuvernya agak keren gitu loh. Keren, Masyarakatnya oke. keren-keren. Jadi kita lebih ekstra berhati-hati lah. Itu sih tantangannya itu. Terus kalau vibe-nya sebenarnya di Bali Utara ini lebih mirip kayak di Jawa sih. Jadi nggak ada yang Kayak pendatang. nggak ada yang khusus Bali. Mungkin yang waktu naik sebelum Kintamani itu lebih kerasa Balinya sih daripada yang di setelah turun. Ya, ya benar. Kalau pengalaman unik sebenarnya nggak ada sih, cuman kemarin memang mode nyantai ya sama Bapak Mahfud. Oh, sama Ciput. Bapak Iya, Mahfud, Mas Bapak Ciput. Mahfud. Oh. Jadi sempat tidur di depan warung Madura 2 jam gitu. Ada di videonya. Oh. Di Reelsku kan ada itu. Itu sama siapa? Sama monyet. Terdampar. Oh, enggak. Itu serunya itu. Kalau yang paling Sama koloninya ya. yang paling tak inget ini, aku kan sebenarnya nggak bisa lihat hal-hal yang agak Mistis. kasat mata ya. Tapi kemarin itu entah karena halu atau sedang ngantuk, Capek atau gimana tapi gitu. mengalami hal itu gitu. Apa Jadi kayak aku itu waktu setelah jam 11 ya, 200 plus itu sama Ciput ya wes. Itu di hutan itu ya? Enggak, belum, masih di utara tapi masih ya jalan sepi tapi jalan raya lah, jalan poros. Itu tahu-tahu kayak ada lampu sepeda klip-klip di depan gitu. Kayak, tapi di seberang. Tak kira peserta lain. Oh, seberang nih, Bali. Seberang Bali. Iya, Oh. tapi merah kayak lampunya Rock Bros lho. Oh iya, iya. Rock bro. Waduh, Lap-lap. disebut merek. Aku sih yakin itu bukan lampunya Ciput. Nah, Iku ono ndek seberang gitu. seberang sini lah ya. Kok ada masa ada peserta sing lagi ndek kanan lagi ngapain opo Mungkin trouble pipis kan, tahu. gitu. Ha. Terus habis itu tak lihat lagi nggak ada siapa-siapa. Oh, terus iya, paham. terus tak pikir lagi mungkin lampuku itu kena Cahaya. matanya anjing terus mantul gitu lah. Oke. Oh. Tapi nggak ada anjing. Nggak ada anjingnya juga. Jadi cuman lap-lap terus habis itu ya apa itu tadi aku nggak yakin sih. Berarti pas ketika goes di Bali itu sampean barengi sama Mas Mahfud Mas Ciput ya? Iya, sampai mulai KM 100 sampai 400. 400. Kalau Mas Mas Renda sendirian atau kan kita berangkat bareng-bareng nih? Iya benar. Nah, mungkin karena aku ninggalin ya teman-teman ya. Aneh ya. Di kilometer setelah berapa ya? 100 enggak sampai 100. Oh, kilometer setelah checkpoint 80-an gitu lah. Itu akhirnya ngelepasin diri dari rombongan soalnya udah mulai panas katanya suhunya. Jadi mulai ngerasain sepedaan sendiri sampai finish gitu sendiri. Ya ngerasain apa-apa sendiri. Cuman kayaknya tertantangnya diri kalau sudah sendiri itu gimana gitu. Sebenarnya kalau mancal jauh tuh gitu sebenarnya. Mental sih ya. Mental sih. Selama di Bali kemarin trouble nggak? Ada trouble nggak? Baik dari diri ataupun sepeda. Mas Yuri dulu. Kalau dari aku sama sekali nggak ada trouble sih, kecuali mungkin trouble-nya bukan di sepeda sih. Kemarin itu lebih ke aku jadi kayak setiap audak itu kayak menemukan trouble baru. Nah, Udah berapa kali ikut audak zaman? 6 atau 7 kali lah. 7 kali. Jadi setiap audak ini ada trouble-trouble masing-masing yang unik-unik dan nggak terrepeat nggak repeat order trouble. Nah di Bali itu kemarin aku waktu turunan panjang 35 kilo itu baru kali itu ngerasakno tanganku itu kebasnya yang aku nggak pernah merasakno sebelumnya. Sampai aku mampir di warung minta gelas air panas, tanganku tak celupin deh gelas air panas itu 15 menit nggak sembuh. Apa nggak hilang Kebas itu apa Mas Ozi? Kebas itu nggak kerasa. nggak kerasa, Krem, mati rasa. Mati rasa, mati rasa. menuju ke kebas. Oh. Itu gitar ya. Nah itu.
Hah? Kok gini ya kan takutnya kan ya. Padahal ini itu kan ada yang nggak paham nih. Mohon maaf saya polos banget ini. Padahal itu kurang 4 kilo sebelum pertigaan jalan raya. Oh, Nah, situ aku overthinking, kan sering nonton YouTube sing apa pendaki-pendaki Everest sing tangannya Iya. sampai apa? Force speed. force Ah, bite, force force bite. bite sampai hitam Mosok- itu ya. Mosok aku Ya enggak lah, Bali panas kok dulu kemarin. ternyata alhamdulillah. Habis hujan. Tapi Habis hujan juga kan. setelah mencelupkan tangan setelah setengah jam baru mulai kerasa lagi. Itu Celupannya diminum enggak? celupan itu, nah itu akhirnya bikin nggak Yuk, ngantuk. dia diminum tadi. Diminum ciput tadi. Dibarengi Mas Ciput itu tadi itu ada kodamnya itu di Mas Ciputnya itu. Lagi-lagi jamnya jam segini. Habis gini yo. Jam maghrib ya jam segini jam adzan maghrib aku ciput kan kalau turun dia bisa speed 70 gitu kan hilang dia. Hilang. Saya pelan-pelan, remku juga rem mekanik dan ke pas itu sendirian. Oke. Akhirnya nyari warung ya itu. Pengalaman yang paling ter-highlight itu aja sih. Wow. Mas Renda Mas gimana? Renda. Kendala ikut Kendalanya jauh. itu aku nggak bisa nahan ngantuk. Dia kan sering begadang ya. Ya, developer kawakan ini sering ngantuk. Developer kawakan. Kalau saya Di kan Kawak Mancal. masih tidak kuat untuk aku kalau habis CP 4 apa 5 gitu. Enggak tahu CP-nya. Itu aku ngantuk berat, akhirnya tidur di masjid lah ya. Ya kan alhamdulillah masih muslim ya. Muslim tidur di masjid. Ya meskipun setengah jam, jam setengah 12 sampai jam 12 sih tidur. Impact-nya bukan seger ya, masuk angin tuh Pak ya. Nah, tapi anu toh bakal tolak angin toh. Tolak engine. Tolak engine. Saya merasa diri kuat, Tolak engine. akhirnya Karena Gus sponsor. nyari warung yang ada tol anginnya. Nah, Tolak itu engine. sebenarnya sangat itu. Tol angin aja, milihnya tol angin aja ya. Meskipun opsinya banyak ya. Bejo. Oh, itu pilihannya kalau lihat tol angin. Wow. Oke, kita masuk segmen 2 ya. Segmen 2. Segmen 2 adalah Segmen kom. bertanya tentang part-part sepeda yang dipakai. Gear sepeda. Mulai Apalagi dari Mas- ultra pack-nya masih banyak. Starter pack-nya wah wis. Dari- Berjibun-jibun. Ini mesti. Dari Ya. Boleh. Oh, iya. Ayo, Mbak Tis. Sepedanya Mbak, ya apa, Mbak? Sehat ah? Mangan aja gak dintekno. apa sih? Oke, dari Ayo. Mas Yuri dulu deh. Ya, Dari frame set dulu. frame set sebenarnya Frame set. saya Menikmati. bukan karena mungkin pengalaman ini ya, pengalaman Hidup. pengalaman knowledge wawasan Sepeda. wawasan tentang Anatomi perintilan sepeda. sepeda ini kan sebenarnya ya sambil belajar sih kan baru megang road bike dan gravel ini baru 2 tahun terakhir lah. Jadi sebenarnya kalau untuk sepeda masih pakai murni bawaan pabrik Marin Casio. Marin dikasih Marin size Casio. Benar-benar size 50. Ini benar-benar 50. standarnya. yang diganti waktu itu beli pertama itu yang diganti cuman ban. Karena bannya kan nggak gravel tuh. Nah. Jadi Smart Sam. Nih, yang tunggu online shop monggo. Nanti tunggu di Facebook, di marketplace tunggu. Nah, sampean apa Mas? Lanjut lagi. Nah, jadi saya akhirnya yang tak upgrade itu pertama kayak tutup pentil, Yoga lah. Tutup pentil. Enggak kata lucu. bottle cage, tutup cage. pentil, terus jadi lebih ke kayak apa ya aksesorisnya sih aku yang tak Kalau yang tak belikan. Sekarang nih. Sekarang. Oh yang sekarang. Nah Sekarang seiring berjalannya waktu kok sepeda ini kok tambah suwe ya, kok gak iso kompetitif apa ya tambah cepet. Akhirnya baru kemarin Audax Malang alhamdulillah dapat rezeki untuk upgrade ke Tiagra. Oh, grup set ya. grup set Grup set ya. Yang sebelumnya. Sebelumnya Sebelumnya ada apa? upgrade sih sebenarnya upgrade kaliper sih kan bawahnya si Nicasio ini kan dia single piston. Pakai apa itu render Pro Max itu tak ganti TRP Spire. Alasannya sih pertama safety. Betul. Jadi yang diganti adalah kaliper. Kaliber. Terus Terus sekarang grup set. Terus rencana sih mungkin kayaknya wheelset ini sudah tambah berat, pengen ganti wheelset.
Buset Vario enak. Cuman Beat Vario. Cuma belum sih. Pakai Beat Vario ngwin lah. Jadi sampai sekarang sepeda yang saya pakai itu cuman Marini Casio full bawaan pabrik dengan upgrade full set Tiagra dan kalipernya yang diganti. Itu bar Sama sekali nggak ada ganti. Satu Semuanya anu bawaan seat pabrik. post masih Standar. standar. Soalnya sebenarnya kalau prinsip saya selama belum rusak kayaknya masih oke lah. Oke. Cuman kalau misalnya butuh agak kompetitif, pengen lebih nyaman, HR-nya lebih turun, mungkin lebih enteng kan, mungkin baru upgrade gitu. Upgrade. Kayak Ini mau ke depan berarti wheelset nih. Kayak kemarin ternyata ganti grup set Tiagra, nyesel sih sebenarnya. Kok nggak dari dulu gitu. Dulu berapa speed dulu? Dulu 8 speed, Klaris, sekarang 10. Oh, Klaris. Awal bawahnya kan Klaris. Oh iya, 8 speed, sekarang ganti 10 speed. Oke. Ya itu nyeselnya kok nggak dari dulu. Mas Renda, Oke, Mas Renda nih. Wah. sepeda Frame- apa? frame dulu Frame-nya dulu apa? Group set dan lain bedanya sebagainya. aku sama Yuri sih, aku belinya ngecer ya. Grosir. Wow. Oh iya, benar. Asalnya Iya, kan iya, 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 mainnya iya, kan iya. dulu dari fiksi ya, jadi ngerakit seneng gitu. Jadi yang mau dibangun ya apa yang bisa dibeli dulu. Benar. Yang penting Awalnya beli Jadi band dulu. beli band CT5. Belum. Anda dulu belinya enggak? Oh ya, ini dulu kesalahan beli root dengan size yang pengen stem panjang-panjang. Ya, saya udah mengalaminya. Iya. Stem 13 ternyata buat saya pegel. Akhirnya itu dulu beli S5 S5 ya? size 50. 50. Nah, ternyata saya harusnya pakai size 52 53 gitu. Akhirnya dijual, beliin ke band. Band itu beli full bag dapat grup set Klaris, tapi aku upgrade langsung ke 105 bawa S5 dulu. Jadi yang dijual dulu cuma frame-nya doang. Terus akhirnya berjalan waktu upgrade dikit lah. RD-nya pakai Gear X 810 biar lebih safety buat gravelan atau buat biayaan aja Bung ya. lebih proper lah. Ya. Terus apa lagi ya? Handlebar bawaan yang Stratos kok masih pakai zip itu Oh iya, ukuran berapa itu? Ukuran berapa? 40. 40. Sama nih 40 ya? Apanya? Ukuran. Dropper. Dropper. Droppernya 40 bawaan. 42 malah 420 tulisannya. Ngeflare enggak? Sering kan? Ngeflare bawaannya Oh, enggak ngeflare. ini Casio ngeflare. Aku masih settingan yang root yang enggak, ya gravel yang Yo, enggak. settingan mix lah ya. Settingan mix Settingan lah. Hybrid. punyanya segitu gitu maksudnya. Oh iya benar. Yang paling penting paling enggak bannya yang enak gitu aja. Ah, bener. Kalau meskipun berat. kalau ban sekarang pakai apa? Ban. Gravel King 32 slick. Oh pakai yang sleek. Ya. Ya, Kamu pakai kalau sing aku pakai kotak-kotak? yang SK, Gravel King 35 SK. Aku bahkan upgrade besar pertama aku adalah beli ban itu untuk event gravel kan. Oh iya benar. Pertama Smart Sam, dorong kebon langsung beli Gravel King. langsung. Dan ternyata Enak. harga nggak bohong. Berarti kalian berdua ini lebih ke cenderung ke gravelnya ya, timbang ke roadnya ya. Sebenarnya keadaan lah. Enggak. Jalan Keadaan aja, Mas. Nah, misalnya kalau kan tapi- ground jalan. Pilih nih, pilih ada road atau Heeh. gravelan, semi gravelan gitu pilih mana sih? Lah aku pilih road lah. Aku nggak mau motor. Kan ada orang Berani. yang, oke ini aja lah jalan ground jalan lebih menantang atau gimana? Aku lebih seneng Kalau harian road. road soalnya capek nyuci. Kalau gravelan mungkin seminggu sekali lah untuk apa? Pleasure ya, untuk kesenangan apa? Untuk hiburan mingguan lah. Kalau harian ya enggak. Mohon maaf. Riana. Terima kasih. Terima kasih. Iya sih ini CE yo kesel. Tapi cuman kan kondisi jalanan di kota kan banyak yang bumpy, berlubang itu juga salah satu alasan kenapa pilih ban yang agak lebar sih. Itu alasan pemerintah gitu. Iya. Alasan Biar kita pemerintah pakai ban yang Motif. enak. cari motif. Motif fem. Oke, oke. Enggak salah, enggak Motif salah. tit. Maaf nih ada yang tanya mungkin tentang Kalau part sepeda. aku tadi Mas Yuri kan tadi notice kalau misalkan update itu kan dari aksesoris. Iya. Menurut sampean Mas, update aksesoris itu ngefek nggak ke sampean? Tadi kan juga ada juga kalau mungkin yang aku tangkap adalah kaliper sama yang dari upgrade group set itu kan Ganti juga ganti salah tuh. safety. Oh. Makanya Nah, tak saya apa-apa kan survei. juga lagi survei-survei. Ya. Mending Lebih. beli. Kalau aku saran mending beli. Nah, modelnya aku yang pakai. Oh gitu lah. Ngono arae. Oh, yang enggak apa.
Punya apa ya nggak apa-apa. Saya butuh yang rim brake kan. Dia kayak mau ganti kan, sekarang kan rim brake. Rim brake. Mungkin mau ke Mau depannya ganti ke ceritanya. Makanya dia tanya-tanya nih. Ya. Lebih upgrade Gimana, aksesoris ini efeknya buat Mas Yuri apa? Kalau dulu sih sebenarnya upgrade aksesoris ini contohnya kayak tas itu kayak bolak-balik, wah nyoba tas ini ya keren. Terus bottle case itu kayak bolak-balik ganti, bidon. Itu efeknya ya kadang bisa menjadi lebih semangat soalnya, weh besok coba pakai tas ini gitu sih. Berarti unsur-unsur Unsur-unsur yang masih rasa-rasa. kanan-kanan sih ono ya. Betul berarti. Wah, pentilnya anyar warna majalah. Pentil anyar. Gitu sih. Jadi kayak kan setiap kita sepedaan kan pasti difoto kan bedo kan gini apa jenis visualnya kan beda. Itu kayak menjadi motivasi. Pasti bengi-bengi kok digosok ini terus didelok ini. Kurang apa ya? Ngono gak sih? Iya, pasti. sama-sama. Aku semurane yo. Semurane yo. Kau ngerti gak? Apa itu? Aku kok jarang nyekel sepeda lek wis di omah. Oh, oke. Jadi- Kucing. Dan sepedaku minim stiker jadinya. Stiker jadi soalnya aku pengen ya gitu aja. Oh, pengennya yang bersih, clean gitu kan. Karena ada yang sing stiker bom. Stiker bom. Ya kayak lawang krimah jadi. Lawangi mukrimah ya sih. Kamu mungkin Iya, pakai betul. stiker ya. Kocek studio band. Udah studio band. Panela ya. Awalnya pos pendakian di sana kan. Ya benar. Mas mendadak. Oh, berarti seneng sing clean-clean. Yang clean-clean. Jauh ini masih pengen clean. Soalnya kayak emang udah tua ya. Masih umur Selera sih, Selera sih. selera itu. Tapi sekarang kayak baju pink juga ya. Ya udah iya. senengnya yang Podo aja lah. clean. Kita Nek iki Mas Renda tuh beli sepeda ngecer itu maksudnya gimana? Maksudnya datang ke toko, ada takah toko grosir sepeda? Kan toko grosir kan sembako. Ngecer itu Masnya datang ke toko atau cari di marketplace atau ya observasi gimana atau enggak? Atau mungut kah? Aku kan tak tahu gimana. pengalaman hidup ya. Ya. Lebih banyak nyari barang yang bekas cuman enak daripada nyari yang baru cuman biasa aja. Lebih ke anu sih ya. Fiksi gak sih ya? Fiksi kan gitu kan ya. Fiksi gitu Skena ya. fiksi Fiksi gitu. enak sih. Setelah di fiksi itu nggak beli full pack, jadi ada Rakit. opsi yang lain lebih pantas dan lebih masuk. Iya. Kayak gitu kan. Jadi mainnya seleranya masing-masing. Nah, itu bedanya fiksi sama road ya. Fiksi itu meskipun frame-nya sama, settingannya pasti beda. Benar. Bener. Jarang yang bener-bener bawaan pabrik. Sekarang pabrik jarang yang Sekarang bawain full kecuali pack. Cinelli lah. Hah? Hah? Cinelli. Cinelli? Maksudnya bawaan pabrik Cinelli kan. Oh, bahkan sepeda sak pabrik. Bawa. Berarti kan kalau bawaan pabrik yang sudah harganya mahal, ya itulah yang dipakai. Iya. Oh. Murah-murah medium ke bawah kan ya wis ini dipasangkan pakai frame ini, pakai scope ini. Maaf, frame saya cuma tahun 2011 fiksi saya. Tapi kan Sebenarnya. kageru. Nggak ada mereknya, nggak ada mereknya. Kageru. Ya gitu. Oke, segmen 3 nih, kita masuk segmen 3 nih. Segmen 3. Pertanyaan dari Followers. Ya. Aku follower sampean. Aku mau tanya, Ya, ada mampir vitamin nggak kalau Mancal Ultra? Itu anu, maksudnya itu kayak suplemen khusus lah. ritual atau mungkin ritual. kalau bahasanya teman-teman mungkin riders apa-apa gitu yang Riders. disiapin. Kalau di Audax kan jelas kayak misalkan di luar Malang ada tempat penginapan, tralala transportasi dan lain sebagainya. Sudah ada lah ya. Kalau sampean ridersnya apa nih? Maksudnya barang yang dipersiapkan sebelum ikut hari H dari Mas Yuri. Kalau saya rokok. Bercanda. Suplemen itu mungkin tuh ada kayak yang Kan tenaga Gojek. surya. Ini free, maksudnya itu kan kita sama-sama perokok nih. Kan tenaga surya. Nggak kena rokok, nggak smile kita. Iya. Paru-parunya Enggak, merut. kalau jawaban serius sebenarnya kan saya kan sebenarnya kenal gel udah cukup lama. Waktu itu di event pertama Daun Kebon itu ternyata dapat respect-nya itu ada Strive. Yang biasanya saya cuma lihat di sosmed. Wih, Strive akhirnya tak eman-eman nggak tak pakai event. Nanti pakai event. Itu desos. Iya, bener-bener lagi ya ngono kok. Oh, berarti Akhirnya kayak kok kayak doa ya. Walah. expired gak sih? Oh, berarti tipikal yang Nah. istirahatnya sak sebat sih. Itu mesti. Nah, belakangan terakhir kemarin di Surga sama Audak itu aku punya ramuan khusus ternyata. Kemarin itu aku pakai boleh nyebut merek apa enggak ya? Ya wis gel lah ya, gel. Gel. Gel olahraga, apapun itu mereknya.
terus tak campur sama Ya sebut ae merek kan. sama Pokari. Beras kencur. Bukan. Jadi kemarin itu aku kan mesti bawa bidon 2. Bidonku itu ada putih dan hitam. Putih itu untuk air putih, hitam ini untuk air hitam. Air hitam ini air campuran. Biasanya tak isi apa? Pokari atau Iso Plus atau apa minuman isotonik lah. Ya, Tak campuri apa ya, sport gel sama madu rasa itu udah 2 atau 3 kali event ternyata sing garai ngangkat sih. Oh. Jadi kayak misalnya kita langsung 1 botol Nelayan. EJ Sport kan kayak langsung teng kan. Lagi kayak enggak diencerkan kan. Jadi kayak enggak langsung efek tapi lebih Pelan-pelan kan. lebih jauh. Jadi enggak langsung sing ngangkat gitu loh. Jadi efek sampingnya nggak langsung ngaget lah, langsung ya Iya, mungkin tapi bisa tahan lama. Jadi perlahan-lahan. tak campur jadi satu. Kaku. Nah itu aku kemarin belajarnya dari seorang rekan pesepeda juga sih. Sebut merek aja nggak Sebut merek Rehan. Oh. Mas, coba mas campur mas. Tak coba, enakan. Berbeda individu kan juga berbeda. Individu ya, beda-beda. reaksi. Sebenarnya ya. Cuman jadi, ini 2 orang sama berarti kan kasiat banget. Iya, cuman ya kalau mau coba jangan pas mau event baru coba di hari biasa dulu aja. Kemarin aku nekat sih waktu Audax Surabaya baru nyoba Ramon itu dan whey beras itu. Tapi sempat ada carbo loading nggak? Misal sebelum Mancal Ultra mungkin makan nasi goreng atau minum mohon maaf apa misalnya makan mie double apa Carbo gitu. loading. Carbo loading sebelum event. Carbo loading Kalau sebelum carbo event. loading itu aku malah kalau di tubuhku sendiri itu ngefeknya di hari Kamis biasanya. Kalau Sabtu ya. Jadi 2 hari sebelum itu baru ngefek. Oh. Kalau di hari Jumat kok kayak kadang sebah ngono lho. Sebah. Apa ya bahasanya sebah. Sebah itu. Jadi kayak kemepetan kalau Kemepetan, carbo loadingnya belum Jumat. ada reaksinya lah. Biasanya aku Kamis malam carbo loading sing wis malam di pol-polno, Jumat tinggal bereaksi, Sabtunya on fire gitu sih. Mas Renda, gimana? Sebelum Mancal ada ritual apa dulu? Selain penaga rokok sama rokok jelas lah. Sampean apa? Apa aja dimakan sih kalau aku. Karena badan segini ya nggak bisa ngumpulin tenaga selama itu ya. Jadi terakhir itu yang Mancal Audax di Bali itu selama pagi sampai sore maghrib lah gitu. Itu udah makan 5 kali. Jadi kenapa seneng Mancal sendiri? Momentumnya bisa berhenti kapan aja. Jadi makan gitu. Udah lapar makan. Paling berhenti 10-15 menit makan selesai jalan lagi gitu. Oh, berarti tergolong metabolisme yang cepet ya? Iya nggak sih? Karena badan segini ya, badan irit gini ya. Nah, jadi kayaknya memang harus sadar diri. Nah, itu sampai sore kan makan terus tuh. Malamnya makannya karena warung udah nggak ada yang buka, jarang buka, makannya jarang kan. Nah, itu masuk angin. Oh. Ya, yang nggak bisa bilang kalau Tapi gara-gara nggak makan itu. gel itu pengaruh nggak sih? Gel pengaruh. 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 Tapi pengaruhnya kan nggak langsung gitu. Nggak langsung memang. Ya, berapa- Kilometer berapa baru kan angkat. Cuman itu paling targetnya, ada tanjakan panjang. Nah, minumnya sebelumnya gitu. Paling gitu. Berarti lebih nyari momentum ya? Ya harus bisa paham kondisi jalan, rute. Rute. Sama, abis ini kayak nggak ada warung ya, nyiapin banyak-banyak. Kayak jarang-jarang makan yang manis banget. Karena saya udah manis. Oh, siap. Oke. Siap. Siap. Nih lanjut pertanyaan ya. Pertanyaan langsung followers Mas Osi, monggo. Apakah kalian berdua termasuk budak Strava? Budak Strava dalam tanda kutip sering kilometer jauh. Kita kan kalau beli mobil kan cari yang kilometer yang enggak. Tapi kalau Strava kan ini kan lebih bertolak belakang. Jadi Edik ke Strava ini harus Edik ke Mancal Strava. langsung. Mancal update Strava, Mancal update aplikasi yang memang training camp gitu apa. Komod. Siapa sih? Barang. Bareng-bareng ya. Wes bareng-bareng aja lah. Kalau budak Strava sih sebenarnya apa ya? Kalau aku sih lebih ke dokumentasi pribadi sih. Jadi kayak kayak apa ya? Ya kadang-kadang dilihat-lihat lagi, aku pernah mancal Laut sini. rute sini kan kelihatan tuh Ndek. Strava kan ada personal heat map gitu kan. Jadi aku lebih memanfaatkan itu dan lebih ke bukan FOMO-nya ya, FOMO-nya dalam artian ya ketika aku nyetop siklo atau jam itu kan biasanya ya langsung otomatis kan, langsung otomatis ke sinkron kan. Jadi ya mau nggak mau memang langsung ke upload gitu sih. Cuman fitur-fitur. Kalau aku sih lebih ke pengen melihat performa dari waktu ke waktu dan
ternyata ya dulu dan sekarang kelihatan lah beda nih. Kayak kemarin, kayak tadi itu aku mancal liwat apa itu kelengkeng asu ya. Kan aku sudah hampir 8-9 kali lah liwat itu. Wah, ternyata ya improve juga dengan HR yang lebih rendah gitu. Jadi kayak oh ternyata tidurnya jam 3 pagi terus paginya ke Jalibar ya HR-nya tinggi gitu. Kalau Mas Renda nih Mas. Mas Renda. Kalau aku pada akhirnya bisa jadi arah ke situ, bisa juga enggak. Sebenarnya kadang jadi record pribadi. Ya kalau orang katanya ada lognya lah. Tahu oh kurangnya di sini, jadi bisa ngimprove lagi gitu. Kedua, seneng aja gitu. Kayak kan rutin tuh mancal. Kayaknya ada jadi local legend nih. Iya, local legend. Jalibar pengen nek sulfat gantian terus. Soalnya jalurnya podo. Jalur podo. Nah, kalau Jalibar aku nungguin sih yang itu. Kayaknya aku jadi lurah Jalibar aja. Lurah Jalibar, areng-areng. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir yo. Terakhir. Ya, udah lama nih. Misalkan kalau ada rezeki nih, Wah, frame impian apa yang kalian idamkan? Wow, favorit ini. Jelas ini. Deal. Ayo. Ngomong deal ya. Deal. Oh, ini kan ondel. Orang maksudnya lek ngomong ono gak kesempatan itu lho. Frame impian. Frame impian. Dari Renda dulu wes. frame HP ya? Nanti kita tampilkan nih kayak nih. Enggak. Ada ya ting ting gitu ya. Servelo. Frame impian. Mungkin karena mainnya fiksi terus gravel juga kadang juga ngerut masih. Jadi ada 3 tipe harusnya tetap. Untuk sepeda impian, frame impian. Kalau fiksi ya pastinya kita tahu kalau di anak-anak fiksi pasti ngomongnya frame NJS. Karena dengan alasan ini sepeda nyantai gitu ya. Sepedanya harganya enggak nyantai ya. NJS itu Jepang. Frame balap. Yang kayak sama naga sawah itu dulu. Naga sawah itu. Isi. Ya, itu. Baru-baru Kalau yang road, Yang root kayaknya masih Canon Deal Lab 71. Kayaknya masih tertarik itu ya. Tapi ya semoga lah. Terus kalau untuk yang gravel kayaknya masih Aspiro ya kalau gravel ya. Aspiro ya. Aduh, aku enggak Ya, hafal. Aspiro masuknya ke touring sebenarnya daripada gravel. Kan kalau touring bannya bisa gede juga. Bisa gede terus ada Betul. buat lampu, kan, ya. Secara look tuh aku seneng dia simple gitu stikernya penamaannya Cervelo dikit gitu. Cervelo apa di sini? Aspiro. Kayaknya lebih menarik. Ini. Ini yang simple. Gini. Oke. Kira 3 ya. 3. Ya, alhamdulillah. 3. Pak transfer. Transfer mari gini Mas, santai Mas. Alhamdulillah. Mas Yur. Gimana apa Mas? Yuri. Sekarang Yuri. Frame impian. Kalau dari saya sebenarnya dari dulu ya memang suka pengen Super Six sih. Cannondale Super 6 Evo. Cuman kalau Evo ya? Evo. Kalau untuk yang ini yang gravel itu headlands. Highlander. Headland. Marin. Oh, Marin Headland. Yang karbon. Karbon. Editores. Kayaknya Jano. cukup. Kameranya umum. Kameranya umum. Pasangi. Kalau bakul es. Kalau fiksi karena nggak main fiksi jadi nggak punya. Belum. Tunggu tadi tak lagi. Kalau Nanti segmen. orang Malang nggak main fiksi. Belum. Bener. Ciputai akhirnya fiksian. Impian. Meskipun fiksinya bengok ya. Gambar ciput atau gambar fiksi? Ini ya gambar ciput. Gambar fiksinya ciput atau gambar ciput? Nah, seperti ini ya. Itu saya pun Ciput. Luas soalnya. nanti lah kita akan datangkan Mas Ciput. Segmen selanjutnya. Nggak bisa. Ciput harusnya ada di tanggal Ciput. Oh, di tanggal Ciput. Tanggal muda Mahfud. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tanggal Mahfud. Ada. Oke lah teman-teman, Oke. terima kasih. Terima Kita kasih, sudah hadir. akhir segmen. Nantikan lagi keseruan-keseruan ngobrol kita dengan bintang tamu yang berbeda-beda dan pastinya akan tentang sepeda juga. Untuk itu tetap share,
Apa jenis menurutku? subscribe, Sabrek. subrek, opo lah itu like, komen, subscribe apapun itu sebarkan di ke YouTube teman-teman Kalap kalian Mancal. ya, bantu channel kita lebih berkembang lagi. Amin. Oke? Saya akhiri. Saya Hari. Wallahualam taufiq wal hidayah. Saya. Oke lah. Selamat malam. Bye Sampai bye. jumpa. Dadah guys, jumpa. Wes. Mas, ini harus disiapkan mas, frame emang. Langsung ini. Langsung mulai kerasa. Kita tampilkan. Sepeda kaget aja. Sepeda kan. Kira menit itu, Mang. Tapi seru loh, Pak. 40 pas